Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna husdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat afiyah, kita diberikan kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan-kesempatan di waktu luang kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak seseorang yang memiliki waktu luang, namun waktu-waktu luang tidak diberikan untuk beribadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari kita terlalai akan dua nikmat ini, yaitu as-sihah, nikmat kesehatan. Ketika kita sehat, kita tidak menggunakannya untuk memaksimalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan waktu luang. Waktu-waktu luang kita habiskan begitu saja sehingga tidak ada bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya nikmat-nikmat itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang yang dimana kita bisa saja melakukan ibadah seperti amalan kita di ba'da maghrib ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang kita tidak bisa tukar dengan nilai yang lain. Karena di sini kita ingin mencari apa yang Allah janjikan kepada kita, ingin menggapai apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menginginkan kebaikan bagi kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia dan agama. Dan alhamdulillah, ini mungkin kita tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa atau spesial, namun yakinilah di sisi Allah Subhanahu wa taala
Ini adalah amalan setelah amalan fardu yang Allah wajibkan, yang jelas-jelas seperti puasa, seperti puasa Ramadan, atau sebelumnya kita sholat fardu yang Allah fardukan 5 kali sehari dan semalam. Begitu juga dengan zakat dan haji bagi yang mampu. Dan setelahnya, maka ini adalah amalan yang utama. Jangan kita menganggap bahwa ini amalan yang biasa-biasa saja. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, belajar agama itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimah. Wajib bagi kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa nikmat Islam akan tetapi kita tidak mempelajarinya? Apa yang akan kita bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Apakah kita cuma menghabiskan kita dengan kenikmatan dunia, dengan fata morgana dunia yang fana ini? Dan sekali lagi Allah memberikan kita kesempatan dalam mempelajari agamanya. Ketahuilah bahwa Allah ingin kebaikan bagi kita, ingin agar keimanan kita bertambah, dan agar ada rasa takut dalam diri kita, dari jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pelajaran selanjutnya insyaallah kita akan mempelajari bagian yang ketiga, landasan ketiga dari matan usul salasah, ma'rifatu nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabimu, yakni nabi kita, nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, landasan yang pertama, landasan utama telah kita selesaikan. Alhamdulillah, kita dengan mempelajarinya, kita mengenal Rabb yang kita sembah, bahwa dialah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang memberikan rezeki, dialah satu-satunya yang mengurus alam semesta. Semuanya Allah yang mengurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selain daripada Allah adalah alam. Sementara Allah adalah Khaliq, dan Khaliq adalah dia yang berhak untuk disembah. Allah Khaliq, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluk ciptaannya, mempelajari asma wa sifatnya, maka dengan itu kita mengenal Rabb kita, akan tumbuh kecintaan di dalam jiwa kita. Dalam ibadah kita, bahwa ibadah, sesuatu ibadah kalau sudah kita lakukan dengan rasa cinta, rasa khauf, rasa roja, maka amalan dan ibadah tersebut tidak membebankan bagi kita, tidak memberatkan bagi kita. Ibadah itu akan membuat ketenangan bagi jiwa kita, akan membuat jiwa kita, bagaimana pandangan mata kita sejuk dengan ibadah tersebut. Sebagaimana Nabi SAW, bahwasanya ketika sholat itu adalah penyejuk pandangan matanya. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah, buatlah kami senang dengan sholat tersebut. Itu guna kita untuk mempelajari, mengenal Allah, sehingga ketika kita berdiri tegak di dalam sholat, ruku', sujud, i'tidal dan bacaan-bacaannya, yakinilah bahwa kita ketika itu sedang beribadah dengan Rabb semesta alam. Akan muncul kekhusukan dalam diri kita. Kemudian alhamdulillah kita telah membahas juga ma'rifatinil Islam bil adilah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah kita telah mempelajari ketiga tingkatannya. Tingkatan pertama Islam, kita telah membahas juga rukun-rukunnya beserta dalil-dalilnya, syahadatain, menegakkan salat, melakukan puasa bulan Ramadan,
menunaikan zakat dan haji bagi yang mampu. Alhamdulillah telah kita pelajari. Begitu juga tingkatan yang kedua, iman dengan 6 rukunnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi dan rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Alhamdulillah kita telah selesaikan. Dan yang ketiga yang insyaallah akan kita pelajari adalah mengenal nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 landasan pokok utama yang di dalam agama kita. Dengan landasan tersebut maka tegaklah, kokohlah ilmu kita sehingga kita bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini kita pelajaran akidah tauhid, dan ini adalah pondasi bagi hati kita, bagi jiwa kita agar kokoh di dalam beribadah, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita membacakan matan al-usulul salasah, kita sebagaimana kebiasaan di majelis kita ini mengulang pelajaran kita di Senin yang lalu, di pekan yang lalu, sebelum kita melanjutkannya. Ini murojaah, sering kita ulang-ulang bahwasannya bukti kita cinta adalah menambah hafalan kita, dan bukti kita setia dengan mengulang-ulang yang telah kita hafal. Begitu juga dengan pelajaran. Kita menambah pelajaran kita pelajari setelah selesai satu kitab, beranjak ke kitab yang lain, matan yang satu ke matan yang lain, sehingga setelah itu kita mengulangnya kembali. Mengulangnya sehingga akan teringat apa yang telah kita pelajari di pekan yang lalu atau pelajaran-pelajaran sebelumnya, atau di majelis-majelis yang lain yang pernah kita dengar, atau buku-buku yang telah pernah kita baca. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Di Senin yang lalu kita membawakan hadis Jibril wa dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah hadithu Jibril al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu. Hadis Jibril yang masyhur dijelaskan oleh muallif. Hadis Jibril yang masyhur, semua pelajar agama mengenal hadis ini, dan tidak mungkin seseorang yang mempelajari agama ini tidak mengenal dengan hadis ini. Dan sungguh aneh bagi kaum muslimin dan muslimat tidak mengenal hadis ini. Karena hadis ini sebagaimana kita jelaskan disebut oleh ulama dengan ummul hadis, ummus sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah disebut ummul kitab, induk segala perkara di dalam agama ini terdapat di dalam hadis Jibril yang alhamdulillah telah kita pelajari. Kita bacakan saja secara cepat. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, di samping Nabi SAW, duduk-duduk bersama Nabi SAW adalah majlis ilmu. Majlis ilmu bukan duduk-duduk ngobrol-ngobrol, bukan duduk-duduk ngopi-ngopi, bukan duduk-duduk maota-ota, tetapi duduk dalam rangka apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk-duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan agama yang mulia ini. Iztala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Maka datanglah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, bajunya, syadidu sawadi sya'ar, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat dari laki-laki yang asing tersebut bekas-bekas dia dari safar. Karena di zaman dahulu itu orang safar itu berdebu, acak-acakan. Ini masih rapi, dan pakaiannya pun putih, bersih. Wala yu'rafu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Itu laki-laki tersebut yang dijelaskan oleh Umar di dalam hadis ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia
duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatayhi la rukbatayhi. Dia menyandarkan kedua lututnya, ditempelkannya lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ada kaffaihi ala fakhizaihi, dan dia meletakkan tangannya di atas paha tersebut. Wa qala ya Muhammad, dan dia pun bertanya, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahukanlah kepadaku tentang Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab dengan rukun Islam yang 5. Dan ini telah kita bahas rincian-rincian syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa dan haji telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Alhamdulillah. Faqal, maka laki-laki yang asing tadi berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Sungguh sangat aneh, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini belum ketahuan siapa laki-laki ini belum ketahuan. Lalu orang tersebut bertanya lagi, qal fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi. Dijawab dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Qal shadaqta. Sama seperti tadi di rukun Islam yang pertama tentang Islam, akhbirni an Islam, engkau benar. Qal, lalu ditanyakan yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Dan ini tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang ketiga yang tertinggi, dan alhamdulillah telah kita bahas juga. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika kamu tidak sanggup melihatnya, yakinilah Allah melihatmu. Allah melihatmu, maka yakinilah itu. Qal, lalu orang tadi, laki-laki tadi yang misterius tadi, yang tidak diketahui, tidak seorang pun yang mengetahuinya di antara sahabat, fa akhbirni anis saah. Maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Qal, lalu Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Maksudnya sama-sama tidak mengetahui, dan tidak ada satupun yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan alhamdulillah kita jelaskan 5 kunci ilmu ghaib di akhir surat Luqman. Di akhir surat Luqman ayat 30 berapa ya? 34. Ayat 36. Inna indallahi ilmus saa'ah. Ada yang ingat di pekan yang lalu? Agar kita ayat 34 ya, yaitu 5 kunci. Bisa dibacakan ayatnya, Pak? Ya, bisa dibacakan. Ya, itu dia.
Tuh. Barakallahu fiik. Dan itulah 5 kunci ilmu ghaib yang Allah jelaskan di dalam akhir surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, wa yunazzilul ghaitha, dan tentang diturunkannya hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, wa ma tadri nafsum ma za taqsibu ghada, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana, di belahan bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan juga. Lalu ditanyakan oleh orang yang laki-laki tadi, qal fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Disebutkan di dalam hadis ini, antalidal amatu rabbataha, seseorang ibu melahirkan tuannya. Seseorang ibu yang melahirkan tuannya. Alhamdulillah kita jelaskan maksudnya memang akan terjadi nanti perperangan yang besar, sehingga negeri yang ditaklukkan semuanya yang ditawan menjadi budak. Orang yang menyerang, yang menang dalam peperangan, maka itu tawanan tersebut menjadi budaknya. Ketika lahir dari anak yang tuannya tadi, maka anaknya menjadi status merdeka. Itu salah satu penjelasannya. Dan yang kedua penjelasannya bahwasanya anak-anak generasi milenial atau generasi Z, karena tidak ada setelahnya generasi setelah Z, itu tidak ada generasi akhir zaman, maka perangainya, kelakuannya seperti tuan yang memerintah orang tuanya. Wahai ibu, ambilkan ini. Wahai umi, begini. Wahai, kerjanya memerintah seperti tuan memerintah budaknya. Allah Ta'ala alam. Dan bagaimana kita saksikan anak-anak sekarang, waliyazubillah, itu adalah tugas kita sebagai orang tua, agar anak-anak tersebut tidak seperti yang dijelaskan, yang memerintah, yang tidak mandiri, yang tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Harus kita ajarkan mereka, mendidik mereka, terutama agama mereka, akidah mereka, dan usahakan mereka agar bisa mandiri. Sampai kapan? Kasihan kita melihat anak-anak kita, apalagi anak perempuan, setelah dia menikah tidak bisa ngapa-ngapain. Dan kita banyak jumpai seseorang setelah menikah, setiap hari beli masakan terus, beli belanja di luar terus. Dan si suami ingin mencoba masakan istrinya, ternyata sang istri tidak bisa masak. Dan terkadang terjadi pertengkaran juga terhadap perihal-perihal seperti ini. Jadi diajarkan putra-putri kita agar mereka mandiri, dan bagaimana mereka nanti di kehidupannya setelah dia dewasa tidak menjadi generasi cengeng, tidak menjadi generasi yang tidak bisa apa-apa. Lihatlah bagaimana pelajaran orang-orang tua kita dahulu, bagaimana mereka menyuruh kita. Waktu itu kita kesal, tahunya disuruh terus orang begini-gini. Tetapi alhamdulillah didikan waktu dahulu terasa sekarang. Bagaimana kita di kehidupan yang alhamdulillah setelah dewasa terasa apa yang telah dididik oleh orang tua kita tersebut. Disuruhnya kita belanja, hitung apa yang dibeli itu, hitung. Dan sekarang ternyata memang harus kita teliti di dalam manage keuangan kita. Itu tidak terasa, apalagi kita sebagai status seorang pedagang. Sebagai pedagang itu ilmu hitung-hitung, ilmu berpikir itu sangat dibutuhkan. Karena dia tidak harus melakukan produknya, dagangannya, dia juga harus bagaimana agar yang telah belanja di tempatnya menjadi langganan, belanja terus. Ini adalah suatu ilmu marketing
Dan ini tidak dijumpai bagi orang-orang yang walaupun dia belajar di SMK jurusan marketing atau segala macamnya, tanpa dia praktekkan langsung ke dunia perdagangan. Kemana perginya nih, melenceng nih. Taib, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu mudah-mudahan apa yang disebutkan tadi itu bermanfaat bagi kita. Lalu disebutkan ciri-cirinya, wa antaral hufatal uratal alata ri'asya. Lalu dijumpai, engkau akan menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Lalu Umar menyebutkan, famada falabithna maliya. Lalu kami tertegun lama. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya tersebut? Qultu, aku pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW memberitahu siapa laki-laki yang misterius tadi. Hadza Jibrailu atakum yu'allikum amaradinukum. Itulah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu tentang perkara agamamu. Nah, itulah pelajaran kita di pekan yang lalu. Alhamdulillah telah kita jelaskan, yang mana di pekan yang lalu kita menjelaskan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Kita membawakan biografi ringkasnya. Begitu juga kita jelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan terus terjadi, dan yang akan terjadi. Yang telah terjadi seperti diutusnya Nabi SAW, yang telah dibelah bulan, iqtarabis saatu wa insyaqqal qamar. Di zaman Nabi bulan itu terbelah. Lalu yang sedang terjadi seperti perempuan yang berpakaian tetapi seolah-olah telanjang, mereka berjalan seperti punuk-punuk onta, yang sedang terjadi dan terus akan terjadi. Begitu juga dengan masjid-masjid yang banyak hiasannya, yang masjidnya megah tetapi amat disayangkan jamaahnya sedikit. Bisa meriah, tetapi kalau ada acara-acara seremonial, peringatan-peringatan, baru itu ramai. Tetapi sangat disayangkan, kita patokannya salat subuh. Keimanan kaum muslimin dan muslimat kita lihat, kalau kaum muslimat memang mereka lebih afdol di rumahnya, akan tetapi bagi kaum muslimin kita lihat bagaimana mereka salat subuh berjamaah. Kita perhatikan saf-saf, satu saf itu sudah bersyukur. Satu saf itu kita sudah bersyukur, kecuali kalau masjid-masjid memang ada ta'limnya di waktu subuh, atau masjid-masjid yang biasa memang ramai orang di situ, terkadang bisa 2 saf, 3 saf ada. Itu alhamdulillah nikmat kita beribadah, yang apabila subuh itu ramai, semangat juga jiwa kita terhadap saf-saf yang banyak tersebut. Masyiral muslimin wal muslimat, adapun yang akan terjadi seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu nanti adalah yang akan terjadi, dan itu tanda-tanda di antara tanda-tanda kiamat besar. Baik, alhamdulillah. Dan di sini masalah adab kita singgung kemarin, bahwa bagaimana adab seseorang dalam majelis ilmu, itu dia merapat seperti Jibril datang merapat ke Nabi SAW. Bagaimana pakaiannya yang indah, putih yang bersih, rapi. Lalu bagaimana ini diantara adab juga istilahnya gaya bertanya untuk memberitahu seseorang, yaitu kita seandainya telah mengetahui, lalu kita bertanya agar jamaah yang lain mengetahui juga, itu dibolehkan. Jadi kita bertanya kepada Ustadz, kata begini. Namun kita sebenarnya sudah tahu, tapi tujuan dari jawaban Ustadz itu yang lain juga mengetahui, seperti Jibril ini.
bertanya tentang Islam, Jibril telah tahu Islam itu apa, iman itu, tetapi dia bertanya agar semua mengetahui. Ini antara pelajaran-pelajaran di pekan yang lalu yang alhamdulillah kita pelajari. Lalu di antara